Eropa Barat kembali diguncang bukan karena gempa bumi, bukan pula karena perang bersenjata, tapi karena sesuatu yang lebih sunyi namun mematikan. Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian Portugal dan Spanyol, insiden ini juga bukan padam lokal biasa karena menyebar secara simultan, mempengaruhi sistem vital seperti bandara, rumah sakit hingga jaringan transportasi. Listrik baru pulih sebagian dalam sehari, namun penyebabnya bahkan hingga kini masih diselimuti tanda tanya besar. Operator listrik di sana juga saling tuding, pemerintah mengaktifkan protokol darurat dan muncul dugaan serius soal potensi serangan cyber lintas negara. Apa yang sebenarnya terjadi di Eropa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat dipertemukan kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami menyapa para sedulur semuanya, dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga saja para sedulur semua saat ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan jika ada yang masih diberikan ujian berupa sakit, semoga sakitnya disembuhkan secara total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Juga semoga para sedulur semuanya saat ini dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan ukhrawi maupun urusan duniawi. Dan juga semoga para sedulur semuanya diberikan rezeki yang luas, yang berkah, halal dan thayyibah. Dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan, lindungan, serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya kami akan mempersembahkan ya sebuah konten yang mudah-mudahan konten ini besar manfaatnya bagi kita semuanya. Saya mendapatkan informasi ya bahwa di Eropa ya, beberapa hari yang lalu ya terjadi pemadaman listrik yang misterius secara serentak. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba mengungkap misteri di balik fenomena ini. Bahkan ya beberapa hari yang lalu ya sekitar tanggal 28 ya atau 27 gitu ya. Di Jakarta pun ada pemadaman listrik secara serentak, tujuannya untuk memperingati Hari Bumi ya. Tapi di Eropa ya tidak seperti itu ya, ternyata pemadaman listrik itu bukan memperingati Hari Bumi ya, dan itu secara serentak ya, secara misterius. Nah maka dengan demikian ya kami akan mencoba gitu mengungkap ada apa di balik fenomena pemadaman listrik misterius ini. Ya kenapa? Ya karena sesuatu itu pasti ada tanda-tandanya. Gitu. Tanda apa kan seperti itu. Baik, tentunya kami akan mengungkap ya misteri ini dengan cara mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang gaib. Seperti biasa perlu kami ingatkan kembali ya informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah ya, kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja semua itu adalah pelajaran ya, kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita lakukan mediumisasi. Seperti biasa, saya mohon doanya kepada para seluruh semuanya ya. Semoga kami ini melaksanakan mediumisasi dari awal sampai akhir tidak ada halangan atau hambatan apapun, sehingga kami dapat mempersembahkan ya konten ini yang terbaik buat para sedulur semua. Bagaimana Mas Francis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya minuman atau betting di saya mediator dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis biar dapat tembus dan tidak terdeteksi. Apabila penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis hancur biar Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh energi negatif dari mediator semuanya mohon Allah. Apabila ada yang ikut hadir atau ikut campur dalam mediumisasi secara otomatis hancur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya minuman atau membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan fenomena pemadaman listrik di Eropa secara misterius. Tertarik telapak tangan saya minta yang asli, berapapun mau lapis yang dapat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berhadapan dengan golongan apa? Jin. Dari golongan jin. Iya. Tadi sampean itu mengucapkan salam. Tentunya apa sampean itu sudah muslim? Alhamdulillah sudah, Tuhan. Siapa yang memuslimkan sampean? Beliau, Tuhan. Beliau siapa? Penguasa. Coba ceritakan proses kemusliman beliau sampean itu. Baik, Tuhan. Saya dimuslimkan bersamaan dengan teman-teman kami. Barengan dipanggil langsung oleh beliau dan rombongan kami, kawan Tuhan. Coba dikirakan kembali 2 kalimat syahadatnya. Baik, Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan sampean untuk mengikrarkan kembali 2 kalimat syahadatnya. Ada apa Tuhan manggil saya? Ya, tidak ada apa-apa. Saya hanya membutuhkan beberapa informasi yang ingin saya ketahui. Tapi sebelumnya saya mau tahu juga itu kok tangannya begini, kenapa itu? Baik, Tuhan. Saya Ki Bodronoyo. Oh, Ki Bodronoyo. Ya,
Semar Tuhan. Badronoyo itu sama nggak dengan Semar? Sama Tuhan. Kok apa sebutannya beda itu? Bagaimana itu bisa begitu? Itu Badronoyo itu di alam langit Kayangan Tuhan. Oh, di Kayangan. Ya. Badronoyo. Kalau Semar? Di alam nyata Tuhan. Apa Semar ini masih ada di alam nyata sekarang ini? Tidak ada Tuhan. Ada di Kayangan. Saat ini Semar pun ada di Kayangan. Iya Tuhan. Sampean pun berada di Kayangan begitu. Benar Tuhan. Kalau boleh tahu Kayangan tingkat berapa sampean? Tingkat 3 Tuhan. Oh, tingkat 3. Benar. Kenal sama yang lau nggak? Itu tontonan kami Tuhan. Ya kan kalau sampean itu tingkat 3. Ya, kalau yang lau itu di tingkat berapa itu? 4 Tuhan. Tingkat 4. Iya. Ya, saya hanya ingin tahu saja. Oh, jadi ini Eyang Ki Badronoyo Benar Tuhan. atau Eyang Semar gitu, Iya Tuhan. sama saja. Sama. Ya. Dan saat ini Eyang Badronoyo ini ada di mana nih posisinya ini? Saya di Kayangan. Oh, di Kayangan. Tapi beberapa kali ditugaskan untuk mengawasi gunung-gunung Tuhan. Mengawasi gunung-gunung. Benar Tuhan. Kenapa gunung-gunung harus diawasi? Sebab saat ini gunung-gunung mulai bergejolak Tuhan. Dan harus distabilkan dulu karena belum saatnya. Apa semua gunung? Benar Tuhan. Seluruh dunia di alam dunia ini semua sudah bergejolak karena yang di dalam sudah memberontak Tuhan. Jadi tugas sampai meredam karena belum waktunya seperti itu. Ya, sesuai arahan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang Badronoyo atau yang Semar ya mau hadir ke tempat kami ini. Maka sudah kewajiban kami untuk menjamu yang Badronoyo karena yang Badronoyo ini tamu bagi kami. Gak usah repot-repot Tuhan. Dia tidak apa-apa ya, silakan ya. Cicipi semua hidangannya ya. Makanannya yang disukai hadir ya. Minumannya yang disukai ya. Kopi, rokoknya kopi Allah. Silakan. Monggo dicicipi dulu ya. Kita santai saja. Ada maksud apa Tuhan memanggil saya? Begini yang Badronoyo ya. Saya ingin menanyakan sesuatu yang misteri, sesuatu yang misterius. Beberapa hari yang lalu barusan terjadi begitu kan. Jadi Eropa itu ya ada pemadaman listrik secara serentak. Eropa itu kan gabungan dari beberapa negara, tapi terjadi pemadaman listrik secara serentak begitu. Dan pemadaman kebakaran itu pun maksud saya pemadaman listrik itu pun misterius, jadi tidak diketahui siapa yang memadamkannya gitu. Nah, saya ingin mengetahui fenomena itu yang Badronoyo, kalau bisa tolong dijelaskan ya biar kami ini paham. Monggo. Baik Tuhan. Fenomena pemadaman listrik yang ada di sana itu di luar negeri itu memang itu langsung teguran dari Allah, gambaran bahwa alam ini sudah mau gerak. Makanya itu
dipadamkan secara gaib biar manusianya itu pada sadar, tapi di situ tetap didombangi sama iblis. Makanya dua negara itu saling tuding, saling salah menyalahkan. Padahal pemadaman itu aslinya murni teguran dari Allah, memberi gambaran bahwasanya dunia ini sudah mau gelap. Segelap apa yang itu dipadamkan, kalau tidak ada lampu semuanya mati, alat-alat semuanya mati. Itu gambaran dari Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya tidak lama lagi kejadian yang nyata, benar-benar nyata akan terjadi kayak yang terjadi pada saat itu. Makanya manusia itu harus cepat sadar, karena langsung dikasih teguran itu biar manusia ini cepat sadar, tapi dibelokkan lagi oleh iblis, dibentur-benturkan bahwasanya itu salah sana salah sini. Makanya pada geger. Itu bagian dari buah perbuatannya manusia itu sendiri, buah. Jadi pemadaman secara serentak ya di Eropa itu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang merupakan gambaran ke depannya bahwa dunia ini akan gelap. benar, wah. Sementara ya sekarang digelapkan sebentar saja sudah banyak yang panik gitu kan. Nah, Apalagi nanti gelap ya benar-benar gelap begitu. Nah, Jadi itu teguran ya, Nah. supaya tujuannya umat manusia itu sadar dan mau kembali kepada Allah, seperti itu tujuannya. Terus mereka membiluk-bilukan bahwa salah ini itu udah pendapat macam-macam ya, benar. sehingga lupa Allahnya mungkin seperti itu ya. Nah, saling menuding dari satu sisi yang lain. Nah itu kan di Eropa, bagaimana di bangsa di negara kita ini, apakah sama kan seperti itu atau bagaimana? Kalau di negara Indonesia itu masih banyak pembentengannya. Jadi kalaupun kena belum seberapa, tapi semua itu akan mengalaminya. Tapi berbeda takaran-takarannya. Kalau yang di sana itu banyak perbuatannya sudah di luar nalar, makanya lebih tegurannya itu lebih dari bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia masih banyak paku-paku bumi yang bisa meredam, tapi hakikatnya nanti sama, semuanya dapat, cuman takarannya beda-beda tuh. Ya mungkin bangsa dan negara kita itu, mungkin mereka dulu baru kita seperti itu. Nah, Jadi memberikan waktu untuk menyadarkannya itu lebih lama begitu. benar tuh, masih dalam tahap pembimbingan di negara Indonesia ini. Jadi negara kita ini pembentengannya sangat kuat sekali seperti itu ya. Benar tuh, tidak main-main. Makanya banyak yang diluruskan, banyak yang diingatkan, tapi semuanya itu tergantung manusianya sendiri. Ya, jadi tujuannya pembentengan itu ya untuk menunggu waktu kesadaran umat manusia yang ada di negara kita ya. Benar tuh. Silakan kalau udah mau ditanyakan. Ada mau tanya, kameramen? Enggak. Oh enggak. Mumpung kita ada tamu dari Kayangan ya.
Silahkan. Kapan lagi ya? Ya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi itu khususnya pemadaman listrik secara serentak dan misterius itu adalah merupakan peringatan bagi umat manusia. Ya. Seperti itu supaya manusia itu sadar kembali ya. Nah, Tapi untungnya di negara kita tidak seperti itu gitu. Tapi itu kemarin juga ada ya, tapi dengan unsur kesengajaan ya, karena ada hari bumi pada tanggal 27 atau 28 di negara kita, di Jakarta pun itu ada pemadaman serentak, tapi tujuannya untuk memperingati hari bumi begitu, seperti itu. ya itu juga gambaran. Itu pemikiran manusia itu sudah diarahkan. Wujud dari gambaran dari Allah. Iya. Kalau itu dimatikan, gimana rasanya, itu sebenarnya sudah diarahkan. Cuman pemikiran manusia itu untuk memperingati itu. Tapi itu sudah arahan bahwasanya gambarnya kalau tidak ada cahaya dari dunia, yaitu lampu-lampu atau energi dari dunia, itu gimana, itu sudah diarahkan. Cuman manusianya itu kan, yaitu untuk memperingati, sebenarnya sudah diarahkan itu. Jadi fenomena pemadaman listrik di Jakarta secara serentak itu pun bukan secara kebetulan gitu kan? Bukan, Tuhan. Atau hasil pemikiran manusia itu sendiri, tapi memang sudah diarahkan ya. Sudah, Tuhan, itu gambaran dari Allah. Ya, tujuannya untuk memberikan gambaran gitu. Benar, kita gelap sesaat itu bagaimana gitu, apalagi gelap selamanya kan, seperti itu. Benar. Ya tujuannya kembali lagi untuk memberikan kesadaran kepada umat manusia seperti itu, agar kembali kepada jalan Allah seperti itu ya. Ya. Sebab tidak lama lagi semua akan diputus. Energi yang di dunia ini akan diputus dari penerangan, dari semua teknologi di dunia ini mau diputus langsung oleh Allah dan digantikan murni dari Allah Tuhan. Makanya berhati-hatilah manusia. Waktunya tidak akan lama lagi. Nah, Ya baiklah, yang Badodoyo, ya apa yang saya ingin ketahui, informasinya sudah saya dapatkan ya. Silahkan yang boleh kembali ya untuk menjalankan tugas. Tugasnya saat ini apa? Menjaga kestabilan gunung-gunung ya tadi ya. benar, Tuhan. Ya, tapi sebelum kembali silakan berikan beberapa pesan buat kami semua. Silakan. Ya, anak cucu kami yang ada di dunia ini, ketahuilah anak-anakku semuanya, segeralah mendekatkan diri kepada Allah. Sebentar lagi, tidak lama, akan ada penyeleksian besar-besaran. Segeralah mendekatkan diri kepada Allah, jangan terbuai duniawi. Segeralah bertobat, sebab di dunia ini sudah tidak bisa terkendali lagi. Tinggal nunggu palu dari Allah digedok, nanti akan terjadi. Segeralah bertobat. Di alam Indonesia ini memang sangat banyak sekali yang perlu diketahui, karena akan berangkat dari sini. Makanya fenomena pembersihan dari langit atau dari bumi itu sudah dilaksanakan untuk menyambut pemimpin yang akan datang. Makanya berhati-hatilah pada manusia, jangan terlena dunia, sebab
dunia sudah rapuh, makanya berhati-hatilah. Segeralah bertaubat, itu saja. Ya, terima kasih atas pesan-pesan yang telah disampaikan untuk kami semuanya. Ya. Juga mohon maaf kepada yang Badrunoyo ya, yang telah mengganggu tugasnya. Ya. Mohon dibukakan maaf yang sebesar-besar untuk kami semua. Sama-sama. Silakan kembali jalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para sedulur, ya, barusan kita telah melakukan mediumisasi terkait pemadaman listrik ya secara serentak di Eropa secara misterius. Ya. Ternyata itu semua adalah gambaran ya, bagi kita semuanya bahwa dunia ini akan mengalami kegelapan. Digelapkan sebentar saja, sehari saja, ya sudah terasa panik ya, bahkan informasinya mendunia. Ya. Apalagi ya kalau sudah benar-benar gelap. Ya tujuannya itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk memberikan kesadaran kepada umat manusia agar kita itu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sedulur, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.